Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Bayosono, NRP 34 dari kelas 2D4 Mekatronika B, akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Control on-off lampu dan kipas dari gadget menggunakan sensor suara, yang akan saya simulasikan pada software Proteus dan aplikasi Meet App Inventor. Latar belakangnya, di era modern ini, teknologi semakin berkembang untuk memudahkan keperluan manusia, dikarenakan manusia yang sering melakukan kelalaian. Contoh ketika menyalakan sesuatu, terkadang ada yang tersengat aliran listrik, entah karena saklar yang sedang konslet dan terkena tangan yang dalam posisi basah, dan lain-lain. Adanya alat ini untuk memudahkan penyalaan peralatan rumah. Tujuan atau manfaatnya, alat ini berfungsi untuk memudahkan dalam penyalaan lampu rumah dan alat elektronik lainnya. Metode dan rancangannya, alat ini dilengkapi modul Bluetooth sebagai media komunikasi, laptop dengan gadget, dan dibantu Google Voice untuk menerjemahkan suara manusia agar bisa menyalakan dan memadamkan lampu rumah dan alat elektronik lainnya. Hasil yang saya harapkan, lampu dan kipas bisa dinyalakan dan dipadamkan menggunakan suara. Untuk programnya sendiri, pertama, memasukkan library wire.h untuk menyiapkan komunikasi tusinya. Lalu, masukkan library liquid crystal itusi.h untuk penggunaan LCD dengan itusi. Lalu inisialisasi alamat dari LCD yaitu pada 0x20 dan menggunakan tipe LCD 16x2. Lalu menggunakan tipe data string untuk variable voice. Men-setting kecepatan transfer data serial yaitu sebesar 9600. Lalu inisialisasi fungsi pin 5 dan pin 6 sebagai output. Lalu inisialisasi LCD. Lalu meng-on-kan lampu backlight pada LCD. Jika ingin mematikan lampu backlight, cukup diganti dengan LCD.no backlight. Lalu pada void loop menggunakan looping while dengan syarat serial.available, yaitu jika data sudah ada di buffer penerima, maka delay 3 milisecond, lalu dilakukan pembacaan data serial yang akan disimpan pada variable C yang bertipe data char. Data yang ada pada variable C akan dijumlahkan dengan data yang ada pada variable voice, yang akan dimasukkan lagi ke variable voice. Jika voice .length lebih besar dari 0, itu artinya jika panjang data voice lebih besar dari 0, maka serial print voice dan jika voice menerima data yaitu berupa isyarat dari saya lampu nyala, maka pin 5 akan high dan LCD akan menampilkan tulisan lampu nyala pada kolom pertama, baris pertama. Jika voice menerima data lampu padam, maka pin 5 akan menjadi low dan tampilan pada LCD akan berganti menjadi lampu padam. Lalu jika voice-nya menangkap data kipas on, maka pin 6 akan menjadi high dan pada baris kedua akan ditampilkan tulisan berupa kipas berputar. Lalu jika voice-nya menangkap data kipas off, maka pin 6 yang semula jadi high akan jadi low dan pada baris kedua akan berganti menjadi kipas berhenti. Lalu jika saya mengisyaratkan nyala semua, maka pin 5 dan pin 6 akan menjadi high dan tampilan pada LCD akan berganti menjadi lampu nyala pada baris pertama dan kipas berputar pada baris kedua. Lalu jika voice-nya menangkap padam semua, maka pin 5 dan pin 6 akan menjadi low dan pada baris pertama tampilan LCD akan menjadi lampu padam dan pada baris kedua akan berubah menjadi kipas berhenti. Rangkaian simulasi Proteus saya seperti ini. Menggunakan LCD 16x2, menggunakan modul itusi, lalu menggunakan
microcontroller Arduino Nano menggunakan modul Bluetooth HC05, menggunakan indikator lampu, menggunakan motor sebagai indikator kipas ya. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu ketika penyambungan atau membuat jalur B2C yang tersambung pada Arduino Nano, itu yang perlu diperhatikan yaitu di mana letak pin yang berfungsi sebagai SDA dan SCL-nya. Untuk Arduino Nano terletak pada pin A4 dan A5, makanya saya sambungkan di A4 dan A5. Tetapi jika ingin mengganti microcontroller dari Arduino Nano menjadi Arduino Uno ataupun microcontroller lainnya, yang perlu diperhatikan yaitu di mana letak pin yang berfungsi sebagai SDA dan SL-nya. Karena ketika salah penghubungan, maka LCD tidak akan menampilkan tulisan yang sudah kita siapkan pada program kita tadi. Hasil simulasi saya seperti ini. Ini ketika saya mengisyaratkan nyala semua ya. Jadi lampu dan kipasnya itu on. Maka pada LCD-nya akan menampilkan lampu nyala dan kipas berputar. Untuk simbol HC05 tadi, ketika saya run akan berubah menjadi seperti ini. Ini program Meet App Inventor. Itu ketika Bluetooth-nya connect, maka mic tadi akan berfungsi sebagai menangkap dan menerjemahkan kata yang saya ucapkan melalui Google Voice yang akan diteruskan pada simulasi Proteus saya nanti. Untuk button 2 digunakan untuk memutuskan sambungan koneksi Bluetooth saya. Nah, desain saya di gadget seperti ini. Pertama, pada button pertama itu select connection untuk mencari dan mengoneksikan Bluetooth laptop saya ke HP saya. Ketika saya tekan select connection, maka akan tampil alamat-alamat Bluetooth yang tertangkap oleh HP saya. Lalu saya pilih mana yang menjadi alamat Bluetooth laptop saya. Ketika sudah tersambung, lalu saya menekan simbol mic-nya, maka akan tersambung pada Google Voice yang akan menerjemahkan kata yang saya ucapkan. Lalu, untuk yang paling bawah sendiri ini, yang berwarna kuning, disconnect. Ketika saya tekan, maka akan memutuskan sambungan koneksi Bluetooth saya. Setelah hasil percobaan yang saya lakukan, saya mendapatkan analisa seperti ini. Program bisa berjalan dengan baik. Kipas dan lampu bisa di-on dan off-kan menggunakan isyarat suara manusia yang diumumkan ke simulasi Proteus melalui modul Bluetooth dan dengan bantuan dari internet. Akan tetapi, dalam tahap percobaannya terjadi sedikit kendala. Nah, yaitu pada saat menekan tombol mic yang ada pada desain Meet App dari gadget, terkadang terjadi kesalahan menerjemahkan isyarat suara manusia. Yang perlu diperhatikan di sini yaitu ketika pemilihan kata isyarat yang digunakan untuk meng-on dan off-kan lampu maupun kipas, disarankan itu pemilihannya itu kata yang mudah diucapkan, maksudnya intonasinya itu berbeda dengan kata yang lain. Karena ketika intonasi pengucapannya itu hampir sama dengan kata yang lain, maka Google Voice akan salah dalam penerjemahan katanya. Contoh, kemarin saya menggunakan kata semua nyala. Akan tetapi pada Google Voice yang diterjemahkannya yaitu semualah. Nah, sudah jauh kan? Jadi otomatis lampu dan kipas saya tidak bisa on karena salah penerjemahan. Dan terkadang pula berhenti menerjemahkan sendiri. Nah, untuk yang satu ini, ketika saya mengucapkan nyala semua, belum selesai ketika sampai pada pengucapan nyala
nyala, itu Google Voice-nya tiba-tiba keluar. Jadi langsung menerjemahkan hanya nyala doang, tidak menerjemahkan setelahnya, yaitu nyala semua. Terus kadang-kadang sebelum saya mengucap itu sudah keluar duluan juga. Jadi ada yang kadang setengahnya itu sudah diterjemahkan, ada yang masuk terus tiba-tiba keluar gitu. Tapi itu jarang terjadi. Untuk koneksi Bluetooth-nya cukup stabil, tidak mudah terjadi disconnect. Nah, ketika saya menghubungkan koneksi Bluetooth-nya itu tidak ada terjadi tiba-tiba putus koneksi gitu. Jadi selalu tersambung. Kesimpulannya, komunikasi gadget dan simulasi Proteus di laptop menggunakan modul Bluetooth cukup stabil. Tadi tidak terjadi putus. Respon dari penerjemahan isyarat suara manusia lalu diteruskan ke simulasi Proteus untuk penyalaan lampu dan kipas cukup cepat. Ketika saya selesai pengucapan nyala semua dan berhasil diterjemahkan oleh Google Voice, maka respon dari kipas dan lampu saya itu cepat on-nya. Isyarat suara untuk on-off lampu dan kipas harus memilih isyarat yang mudah diterjemahkan oleh Google Voice. Nah, sini penggunaan pemilihan kata sangat harus diperhatikan. Karena banyak kata yang mirip akhirnya menyebabkan kesalahan dalam penerjemahan isyarat suara. Nah, langsung saja menuju percobaannya. Nah, seperti ini programnya tadi. Lalu kita copy file hacknya, kita masukkan ke program filenya. Nah, ini oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, saya menggunakan Proteus 8.9. Itu ketika saya masuk pada rangkaian ini. Nah, untuk pertama kalinya, pada perjalanan sebelumnya kan sudah ada programnya di dalamnya. Itu tidak bisa digunakan. Maka ketika saya run, akan terjadi error. Errornya itu real time-nya tidak berfungsi dan file hack-nya itu rusak gitu. Harus diperbarui lagi dengan program yang ada pada video ini. Dikopikan lagi gitu. Lalu saya run. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk LED-nya, untuk LCD-nya maksud saya, itu kosong pertama. Lalu lampunya tidak nyala dan kipasnya tidak berputar. Bluetooth-nya sudah terkoneksi, simbolnya seperti ini. Nah, switch-nya sudah on. Tinggal saya buka aplikasi pada gadget saya. Saya tekan select connection, lalu mencari alamat Bluetooth saya. Saya tekan. Nah, setelah tersambung, kipas on. Nah, ketika saya mengisyaratkan kipas on, maka tampilan pada LCD akan menjadi kipas berputar dan kipasnya akan berputar. Nyala semua. Nah, ketika saya mengisyaratkan nyala semua, maka lampu akan menyala dan kipas akan berputar. Kipas off. Nah, ketika saya mengisyaratkan untuk kipas off, maka di sini kipas doang yang akan berhenti berputar dan lampunya tetap nyala ya. Maka pada tampilan LCD akan berubah menjadi seperti ini. Kipasnya berhenti, lampunya tetap nyala. Padam semua. Padam semua. Nah, ketika saya mengucapkan padam semua, maka lampu dan kipasnya akan off. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.